Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan tentang work paper kami yaitu dengan judul Kejutan Ekspor Cina, Belajar dari Dinamika Pasar Tenaga Kerja Terhadap Guncangan Perdagangan Indonesia. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Rifki Pawas, Muhammad Hilal Baihaqi, dan saya sendiri, Fauzi Saputra. Oke, selanjutnya di sini ada abstrak di mana menjelaskan bahwasanya pertumbuhan ekonomi dan ekspansi perdagangan Cina dalam 2 dekade terakhir telah menciptakan suatu guncangan perdagangan atau trade shock terbesar dalam perekonomian global. Nah, pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama ada introduction, kebangkitan Cina terhadap Indonesia, teori, labor market, reassessing the gains from trade. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian introduction, di mana perdagangan dulu tuh dianggap sangat menguntungkan lewat keunggulan kooperatif. Menurut kalian gimana pandangan kalian mengenai dengan China ini? Kalau menurut saya nih, setelah Cina masuk WTO tahun 2001, ekspor manufakturnya meledak dan barang-barang menjadi murah. Mereka membanjiri pasar, konsumen untung, tapi industri manufaktur di Indonesia terpukul karena kalah saing. Kalau dampaknya bagi Indonesia sendiri itu bagaimana kira-kira ya? Kalau bagi Indonesia sendiri, Indonesia itu masih ekspor komoditas mentah. Sementara produk murah Cina itu masuknya besar-besaran. Tekstil dan garmen paling terdampak, sampai banyak pabrik tutup di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Penyesuaian tenaga kerja juga lambat sih. Kalau misalnya kondisi tenaga kerjanya, kerja manufaktur gimana? Manufaktur itu menyerap tenaga kerja juga besar, terutama makanan tekstil dan pakaian. Tapi sektor-sektor ini paling rentan nih buat menghadapi persaingan global. Karena mungkin kurang inovasi dan masih padat karya. Slide berikutnya yaitu kebangkitan Cina terhadap Indonesia. Nah, di sini kita bahas bagaimana Cina itu tumbuh cepat dan pengaruh ke Indonesia. Setelah reformasi nih dan pembentukan SCZ ini, Cina menarik banyak investor dan industri manufaktur yang berkembang pesat. Mereka berubah menjadi pabrik dunia dengan produksi besar dan harga sangat kompetitif. Gitu. Kalau dampak ke Indonesia itu apa? Dampaknya buat Indonesia, produk murah Cina masuk dan menekan industri lokal seperti tekstil, elektronik, dan furnitur. Tapi Cina juga meningkatkan permintaan komoditas Indonesia dan juga memberi peluang lewat investasi BRI, meskipun ada risiko ketergantungan. Okay. Kalau untuk langkah-langkahnya itu yang pertama itu memperkuat manufaktur dan teknologi, ada produktivitas dan diversifikasi. Indonesia ini tidak boleh bergantung pada komoditas dan harus punya strategi agar dapat manfaat tanpa ketergantungan berlebihan pada Cina. Itu menurutnya saya. Di sini kita membahas ada dua, yaitu memanfaatkan guncangan perdagangan dan the global factory. Nah, kalau yang memanfaatkan guncangan ini, China tuh memiliki kekuatan ekonomi global yang memicu guncangan perdagangan yang mengubah pola perdagangan internasional termasuk bagi Indonesia. Nah, tadi juga sudah jelasin bagaimana kita juga membahas nih kebangkitan pola perdagangan dunia dan dampaknya bagi Indonesia. Tapi dengan setelah reformasi ini terbentuknya SSS ini, China juga tumbuh jadi pabrik dunia dengan barang murah yang menekan industri Indonesia. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke the global factory kali ya. Nah, di sini kita membahas kalau untuk China bisa menjadi pusat manufaktur dunia itu karena China itu tumbuh pesat sejak tahun 1990 lewat reformasi ekonomi. Migrasi tenaga kerjanya bisa bertahan juga dan pembangunan SCZ setelah masuk WTO ekspor makin mudah dan mereka beralih dari komoditas dasar ke manufaktur bernilai tinggi. Kombinasi ini membuat Cina menjadi pusat manufaktur global. Terdampak tuh tentunya industri lokal kayak tekstil, elektronik, dan furnitur makin tertekan karena produk Cina lebih murah kan. Tapi permintaan Cina terhadap komoditas Indonesia juga naik karena itu Indonesia perlu inovasi dan modernisasi agar tidak hanya jadi pemasok bahan mentah. Selanjutnya di sini ada dua grafik nih, di mana dari dua grafik ini kita membahas tentang posisi perdagangan Cina. Nah, menurut Hilal di grafik yang pertama itu kira-kira apa ya? Kalau menurut saya di grafik pertama itu grafik selisih ekspor dan impor yang menunjukkan surplus Cina terus naik nih dari tahun 2000 hingga 2010. Meski sempat turun tajam pada saat krisis 2008, Cina cepat pulih dan surplusnya makin besar. Ini menegaskan bagaimana kuatnya ekspor Cina sebagai penopang ekonomi mereka. Kalau kita berbicara grafik RCA manufaktur Cina tuh meningkat terus, yang artinya mereka semakin unggul nih dalam produksi barang manufaktur dibanding negara lain. RCA komoditas juga naik, tapi kecil. Jadi kekuatan utama Cina ada di manufaktur bernilai tambah tinggi, dan inilah juga yang membuat industri di Indonesia itu makin tertekan. Oke, berarti jelas ya, Cina tuh unggul di surplus perdagangan dan keunggulan manufakturnya sehingga tekanannya besar bagi industri kita. Oke, kita selanjutnya next. Selanjutnya di sini membahas the global macroeconomic context. Nah, kita masuk nih ke konteks makro. Dampak itu sebenarnya negatif nggak sih kira-kira? Kalau sepenuhnya negatif, tentu aja enggak. Karena pertumbuhan Cina itu juga meningkatkan permintaan komoditas Indonesia seperti batu bara, terus ada nikel dan juga sawit. Tapi dalam jangka panjang Indonesia tetap perlu memperkuat strategi industrinya agar kita juga nggak tertinggal. Berarti kita harus memperkuat strategi kita di industrinya agar kita tidak tertinggal. Oke, di selanjutnya ada teori. Di mana di sini ada pergeseran nih dari teori klasik ke teori modern. Nah, kenapa model Heckscher ini dianggap kurang cocok di zaman sekarang? Oh, mungkin karena asumsinya terlalu kaku ya. Model HO menganggap struktur produksi dan faktor-faktor negara mirip. Padahal perdagangan global jauh lebih kompleks. Jadi model ini kurang mampu menjelaskan hubungan perdagangan dan pasar tenaga kerja modern. Kalau misalnya teori yang dipakai sekarang kira-kira? Teori yang dipakai sekarang tuh memakai teori yang menyoroti perubahan spesialisasi dari produksi global, seperti Venstra Hansen dan Grossman-Rossi. Teori ini menjelaskan efek outsourcing dan relokasi produksi pada distribusi pekerjaan domestik. Oke. Kalau dari Melitz yang menekankan perbedaan produktivitas, perusahaan yang menentukan siapa yang bisa bertahan nih di pasar global. Dan ini juga mempengaruhi nih permintaan tenaga kerja yang tampil. Tuh. Terus kalau misalnya cara identifikasi dampaknya itu kira-kira apa? Buat mengidentifikasinya, kita tuh memakai pendekatan reduce form dengan cara melihat variasi pertumbuhan impor di Cina untuk mengukur tekanan pada industri Indonesia. Efek paling terlihatnya di sektor yang sangat terpapar, kayak tekstil dan elektronik.
Berarti kita bisa mengukur juga nih dampak dari guncangan perdagangan Cina ini terhadap pasar tenaga kerja di Indonesia dan apa aja yang diperluin pendekatannya yang mampu memisahkan pengaruh murni dari ekspansi perdagangan Cina. Oke, kita next ke selanjutnya tentang labor market adjustment to trade. Di sini tuh dijelaskan kayak jalur-jalur utama guncangan perdagangan Cina yang masuk ke Indonesia. Nah, kira-kira apa aja sih? Oh, kalau untuk melalui masuknya barang manufaktur murah, ya mungkin bisa jadi kayak tekstil, elektronik, dan barang konsumsi yang membuat industri lokal kalah harga. Untuk wilayah yang terdampak Jawa Barat sih, karena konsentrasi manufakturnya tuh besar. Terus juga terjadi penurunan produksi, PHK, dan pengurangan jam kerja. Dampaknya itu terasa di sektor pemasok seperti logistik dan bahan baku. Oke. Next, di sini kita masuk ke industri adjustment import competition, di mana di sini menjelaskan bahwasanya impor dari Cina itu apakah menekan industri Indonesia? Oh, kalau untuk produk murah Cina membuat industri tekstil, pakaian, elektronik, dan perabotan hilang permintaan, outputnya sangat turun, dan sektor yang paling lemah jadi terpukul. Kalau dampak ke tenaga kerja kira-kira apa ya? Buat dampaknya itu banyak sih, kayak banyaknya terjadi PHK, terus ada juga pengurangan jam kerja, dan juga pekerja tuh harus pindah sektor. Tapi keterampilan mereka tidak selalu cocok dengan sektor yang lebih kompetitif. Oke, berarti pemerintah juga perlu memperkuat pelatihan keterampilan nih agar daya saing juga meningkat. Oke, kita next. Kedua ada regional employment effects, di mana di sini menjelaskan bahwasanya dampak impor Cina tuh ke berbeda antar wilayah itu bagaimana sih? Oh, kalau untuk dampak impor Cina antar wilayah itu, ya wilayah dengan konsentrasi manufaktur seperti Jawa Barat nih, Jawa Tengah, dan sebagian Sumatera paling yang baik terkena tekanan, terutama sektor tekstil, garmen, dan elektronik. Itu sih. Sementara itu nih, wilayah agraris atau berbasis komoditas relatif itu daerah manufaktur yang paling rentan, karena daerah non-manufaktur lebih terlindungi. Oke. Kita next selanjutnya yaitu national impact versus regional impact. Di sini kita bahas perbedaan nih dampak di tingkat nasional dan regional. Kira-kira menurut kalian dampak di tingkat nasional dan regional itu apa? Oh, mungkin kalau secara nasional kali ini, impornya murah, menekan industri manufaktur, dan mengurangi permintaan tenaga kerja. Tetapi, konsumen mendapat keuntungan dari harga rendah, gitu. Berarti secara regional itu dampaknya nggak merata ya. Terus ya kayak Jawa Barat, Jawa Tengah itu terpukul paling keras. Tapi sedangkan wilayah yang bergantung pada pertanian dan komoditas tidak mengalami penurunan tenaga kerja sebesar daerah manufaktur. Betul nggak sih? Ya, benar. Betul. Nah, kita masuk ke slide berikutnya yaitu wage and transfer impact. Pastinya di sini kita pengen tahu nih dampak impor Cina terhadap upah dan transfer sosial dan kira-kira bagaimana pengaruhnya ke upah kerja. Kira-kira apa ya? Oh, kalau untuk industri yang paling terpapar impor murah nih, seperti tekstil, mengalami penurunan permintaan dan produksi. Akibatnya nih upah ikut menurun. Misalnya nih, jika ada 100.000 pekerja dengan upah 3 juta per bulan dan terjadi penurunan 5%, total upahnya aja itu udah hilang sekitar 15 miliar per bulan gitu. Kira-kira kalau misalnya peran pemerintah dalam situasi kayak gini itu gimana? Ya, pemerintah seharusnya bisa menutup sebagian kerugian pendapatan lewat subsidi atau bantuan tunai. Contohnya, jika 50.000 pekerja menerima bantuan Rp100.000 per bulan, maka total anggarannya sekitar 5 miliar per bulan atau 60 miliar per tahun. Oke. Kita bisa next ya selanjutnya yaitu worker level impacts. Dimana di sini kayak mungkin kayak dampak yang paling terasa gitu di level pekerja tuh kayak seperti apa sih dijelaskan? Oh, kalau untuk dampak yang langsung ya, seperti jam kerja berkurang, mungkin upah turun, dan bisa jadi PHK. Pekerja berkeahlian rendah itu di sektor padat karya adalah yang paling rentan sih, itu sih. Ya, banyak juga sih pekerja yang akhirnya pindah sektor, misalnya ke komoditas, terus ke transportasi atau pertanian. Tapi perpindahan ini sulit sih, karena keterampilan mereka tuh nggak selalu cocok. Oke, berarti banyak banget yang pindah akhirnya ya ke sektor-sektor lainnya. Oke, kita next selanjutnya ke bagian reassessing the gains from trade. Nah, di sini dijelaskan bagaimana perdagangan Cina itu memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kira-kira keuntungan apa aja sih yang bisa dinikmati oleh konsumen? Oh, kalau untuk keuntungannya buat Indonesia itu yang pertama itu yang paling dinikmati buat konsumen itu barang impor murah sih. Jadi meningkatkan daya beli lah. Bahkan bisa menghasilkan penghematan total hingga triliunan rupiah sih. Tapi manfaat ini tuh tidak merata. Sektor manufaktur padat karya justru rugi sih, karena upah turun sekitar 5% dan kerugian pendapatan bisa mencapai belasan miliar per bulan. Berarti ada ketimpangan nih antara manfaat dan beban. Iya, ya karena konsumen itu untung, tetapi pekerja industri itu terpapar, ya justru kehilangan kesejahteraannya sih. Nah, karena itu manfaat perdagangan harus dilihat dari dua sisi, termasuk siapa yang menanggung dampaknya. Oke, berarti kita harus lihat dari jangan hanya satu sisi, berarti kita harus lihat dari dua sisi. Oke, kita next ke slide selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Dimana dari keseluruhan kajian, kira-kira poin utama dari guncangan perdagangan Cina terhadap Indonesia itu apa? Oh, kalau untuk dampak multidimensinya ya, yang pertama barang impor itu menjadi murah, yang memberi keuntungan pada konsumsi nih. Tapi pada saat yang sama menekan sektor manufaktur juga, yang berbasis tenaga kerja murah dan bersaing rendah. Tuh. Kalau menurut saya sih dampaknya juga berbeda pastinya di antara wilayahnya. Daerah yang bergantung pada manufaktur seperti Jawa Barat itu terkena penurunan kesejahteraan lebih berat. Sementara daerah yang berbasis komoditas lebih itu biasanya lebih tahan terhadap tekanan impor. Oke, berarti perlu adanya percepatan nih penyelesaian pasar tenaga kerja melalui pelatihan ulang kayak mobilitas sektor dan peningkatan produktivitas. Nah, karena itu pemerintah harus mampu menimbangkan manfaat konsumsi dan perlindungan pekerja agar keuntungan perdagangan tidak hanya dinikmati sebagian kelompok saja. Oke, sekian presentasi dari kelompok 11 dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.